Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 dari kelas 10F yang beranggotakan saya Jordan Michael Andres Purba. Saya Brian Elor Panjaitan. Saya Gabriel Franklin Silayan. Saya Axel Bagas Prando Siombing. Saya Petrus Alwan Prasetyo. Jadi kami di sini ingin menyajikan hasil penelitian kami mengenai analisis jejak karbon di lingkungan SMA Katolik Wisnu. Jadi kami melakukan penelitian ini dengan tujuan yaitu menghitung jumlah karbon yang dihasilkan dan jumlah karbon yang diserap di lingkungan SMA Katolik Wisnu dan juga mencari solusi sederhana dalam pengurangan dan memperbesar penyerapan jumlah karbon di lingkungan SMA Katolik Wisnu. Oke, jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang bagian fisika. Jadi kami melakukan penelitian ini bertujuan untuk menghitung jumlah emisi karbon yang dihasilkan di Labcom 1 dan Labcom 2. Pertama-tama kita mengenali dulu barang-barang apa saja sih yang digunakan di Labcom 1 dan Labcom 2. Jadi yang pertama itu ada AC sebanyak 4 unit, dan AC ini menggunakan satu AC itu menggunakan sebanyak 1,471 kilowatt dan dipakai selama 9 jam. Lalu yang kedua ada lampu. Lampu ini ada berjumlah 12 unit. Persatuan lampu ini menggunakan 0,03 kilowatt dan lampu digunakan sebanyak selama 9 jam. Lalu yang ketiga itu ada proyektor. Proyektor ini sebanyak 2 unit dan menggunakan satu proyektor itu menggunakan 0,09 dan proyektor ini digunakan selama 9 jam. Lalu yang keempat itu ada PC murid. PC murid ini berjumlah 80 di setiap kelas, 40 di setiap ruangan, jadi jika digabungkan jadi ada 80. PC murid ini menggunakan sebanyak 0,15 kilowatt persatuannya, lalu digunakan selama 9 jam. Lalu yang berikutnya itu ada PC guru yang berjumlahkan 2 unit dan setiap unitnya ini menggunakan daya sebanyak 0,02 kilowatt dan 0,2 kilowatt dan aktif selama 9 jam. Lalu berikutnya itu ada speaker yang berjumlahkan 2 unit juga dan menggunakan daya sebanyak 0,015 kilowatt dan aktif selama 9 jam. Lalu berikutnya itu ada router yang berjumlahkan 4 unit dan menggunakan daya sebanyak 0,015 kilowatt dan aktif selama 9 jam juga. Lalu yang berikutnya itu ada CCTV yang berjumlahkan 2 unit dan menggunakan daya sebanyak 0,01 kilowatt dan aktif selama 24 jam. Dan yang terakhir itu ada printer yang berjumlahkan 2 unit yang menggunakan daya sebanyak 0,05 kilowatt dan aktif selama 9 jam. Jadi totalnya itu ada 9 benda dan nanti data-data ini akan digunakan untuk perhitungan jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Sekarang masuk ke bagian kimia, di mana tujuan dari bagian ini adalah untuk menghitung jumlah emisi karbon kendaraan siswa. Nama saya Jordan Michael Andres Purba. Alamat saya di Mangsang Permai, Blok J nomor 119, Tanjung Priok. Kendaraan yang saya gunakan untuk pergi dan pulang dari sekolah adalah mobil. Jarak yang saya tempuh adalah 15 km. Jadi saya Axel Bagas Siombing dan rumah saya itu ada di Batu Haji, yang lebih tepatnya itu di perumahan Rindang Garden Blok H3 nomor 21. Jadi jarak rumah saya ke sekolah itu sekitar 12 km dan saya menggunakan kendaraan motor untuk pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah. Nama saya Petrus Alwan Prasetyo. Rumah saya ada di Perumahan Nusa Indah Blok B5 nomor 1 Tanjung Priok. Jadi jarak rumah saya ke sekolah itu kurang lebih sepanjang 15 km dan saya menggunakan kendaraan mobil. Nama saya Gabriel Franklin Silayan dan perumahan saya ada di perumahan Taman Marselia Blok A nomor 42. Jarak tempuh yang saya tempuh dari rumah ke sekolah itu adalah 4 km dan kendaraan yang saya gunakan untuk pulang dan pergi dari sekolah ke rumah dan rumah ke sekolah adalah motor. Nama saya Brian Elor Panjaitan. Saya tinggal di Muka Kuning Paradis Blok C3 nomor 5 Batu Haji. Saya menggunakan kendaraan mobil untuk pergi dan pulang dari sekolah. Dan juga jarak yang saya tempuh sebesar 12 km.
Jadi untuk bagian biologi, tujuannya adalah untuk menghitung penyerapan yang dilakukan oleh pohon-pohon yang ada di wilayah parkiran SMK Yosudarso. Jadi pohon yang pertama ada pohon cemara. Pohon cemara siri ini berdiameter 18 cm, atau kalau kita masukkan ke meter, dia itu cuma 0,18 meter doang diameternya. Kemudian untuk tingginya, pohon ini bertinggi 5 meter. Dan untuk usianya setelah dikalkulasikan, kami mendapat bahwa usianya adalah 5 tahun. Oke, pohon selanjutnya yaitu walnut. Pohon ini berdiameter 11,5 cm, tapi kalau kita meterkan, dia akan menjadi 0,115 meter. Oke, selanjutnya. Dan kemudian untuk tinggi pohon ini tingginya adalah 4,5 meter, dan setelah dikalkulasikan maka kami mendapatkan umurnya adalah 5 tahun. Oke, selanjutnya ada pohon pakis saji. Oke, pohon pakis haji ini berdiameter 2,5 cm. Tetapi kalau kita buat ke meter langsung, itu berada di kisaran 0,025 meter. Dan untuk tingginya, pohon ini tingginya adalah 2,3 meter, dan setelah dikalkulasikan umurnya adalah 12 tahun. Di pohon selanjutnya ada bambu duri. Bambu duri ini berdiameter 5 cm. Kami hitungnya dari yang paling terbesar. Kalau misalnya kita buat ke meter, itu berkisaran 0,05 meter. Dan untuk tingginya, pohon ini tingginya adalah 3 meter, dan setelah dikalkulasikan maka umur dari pohon ini adalah 2 bulan atau 0,17 tahun. Oke, selanjutnya ada pohon hanjuang ungu. Hanjuang ungu ini diameternya itu 2 cm. Oke, tetapi kalau kita meterkan itu 0,02 meter. Dan untuk tingginya adalah 3 meter, dan untuk umurnya setelah dikalkulasikan maka didapat umurnya adalah 5 tahun. Lalu ada hanjuang hijau. Hanjuang hijau ini itu diameternya itu 3,5 cm, tetapi kalau dimeterkan itu menjadi 0,035 meter. Dan untuk tinggi dari pohon tersebut adalah 3 meter, dan setelah dikalkulasikan maka umur dari pohon tersebut adalah 7 tahun. Selanjutnya ada pohon pepaya kecil. Pohon pepaya kecil ini yaitu diameternya itu 5 cm, tetapi kalau dimeterkan dia menjadi 0,05 meter. Dan untuk tingginya, pohon ini tingginya adalah 1,64 meter, dan setelah dikalkulasikan maka umur dari pohon ini adalah 6 bulan atau setengah tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang kimia, yaitu mencari emisi karbon yang kami hasilkan, karbon kendaraan yang kami hasilkan saat kami pergi dan pulang sekolah. Lalu berikut adalah jarak yang kelompok kami tempuh, yaitu ada 15 km, 15 km, 12 km, 11 km, dan 4 km. Jadi jika ditotalkan keseluruhan jarak yang ditempuh oleh kelompok kami itu adalah 57 km. Nah, lalu di sini ada emisi karbon, yaitu 0,20 kg CO2 per kilometer, yaitu adalah 1 km itu berarti 0,20 kg CO2 per kilometer, 0,20 kg CO2 per kilometer. Nah, lalu saya akan menghitung emisi karbon dari kelompok saya, yaitu pertama rumusnya itu adalah jarak dikali emisi karbon. Jarak yang kelompok kami tempuh itu adalah 57 km dikali dengan emisi karbon, yaitu adalah 0,20 kg CO2 per kilometer. Jadi emisi karbon yang kelompok kami hasilkan melalui kendaraan itu adalah 11,4 kg CO2 per kilometer. Yang pertama adalah menghitung jumlah emisi karbon dari level 1 dan 2. Sebagai contohnya, saya akan menghitung jumlah emisi karbon dari AC di ruangan tersebut. Pertama, diketahui ada jumlahnya adalah 4 unit, daya
menggunakan daya 1,471 kilowatt, berjalan selama 9 jam, dan faktor emisinya adalah 0,5 kg karbon dioksida per kilowatt hour. Sebelum menghitung emisi karbonnya, kita mencari dulu berapa energi yang dibutuhkan. Untuk mencari energi menggunakan daya dikali 100, itu 1,471 dikali 9, maka hasilnya adalah 13,239 kWh. Untuk mencari emisinya adalah faktor emisi dikali energi dikali dengan jumlahnya. Faktor emisinya adalah 0,5 dan energinya adalah 13,239 dan jumlah hasilnya adalah 40. Maka dihasilkan jawabannya adalah 26,478 kg CO2 per kWh. Maka emisi dari AC di ruangan elektrum 1 dan 2 adalah 26,478 kg CO2 per kWh. Kemudian untuk telepon 1 dan 2 setelah dihitung, maka didapatkan bahwa emisi dari kedua ruangan tersebut adalah 85,578 kg CO2 per kWh. Oke, jadi hari ini saya Gabriel, saya akan menjelaskan cara menghitung biomasa pohon. Nah, ini untuk menghitung penyerapan ya gunanya. Oke, jadi kami itu berlokasi di belakang belakang gedung parkir, samping parkir. Nah, jadi total yang kami dapat itu untuk penyerapannya untuk per tahun itu 530,53 kg per tahunnya. Nah, cara untuk menghitungnya kayak mana? Caranya itu hitung dulu biomasa pohonnya. Biomasa pohon itu caranya itu konstantanya itu 0,25 dikali rho atau kerapatan kayunya dikali diameter pangkat 2 dikali tinggi. Oke, terus selanjutnya dikonversikan ke karbon. Jadi cara konversi karbon itu dengan cara 50% dari biomasa itu atau 0,5 kali AGB atau AGB dibagi 2. Oke, selanjutnya kita mengkonversi karbon itu ke CO2 yang diserap oleh pohon. Nah, CO2-nya itu caranya itu karbon dikali 44 itu nomor massa CO2-nya ya per 12 itu nomor massa karbon. Oke, selanjutnya itu estimasi penyerapan CO2 per tahunnya. Nah, untuk mengetahui estimasinya berapa, itu CO2 per tahun itu bakal sama dengan kilogram CO2 per tahun. Nah, jadi itu bakal menjadi hasil akhirnya. Saya ambil contohnya itu di samping gedung di parkiran itu adalah pohon hanjuang yang kami dapat. Jadi pohon hanjuang ungu ini dia itu kerapatannya itu 400 kg per meter kubik. Terus dia itu diameternya itu 2 cm atau 0,02 meter. Terus tingginya itu 3 meter. Terus ini kami ambilnya itu berlangsung selama 5 tahun karena umur pohonnya juga 5 tahun tadi. Terus berjumlah 4 pohon. Oke. Perhitungannya di sini AGB sama dengan 0,25 dikali 400 dikali 0,02 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 0,12. Selanjutnya dengan karbon 0,12 dikali 2 itu sama dengan 0,06. Terus selanjutnya CO2 0,06 dikali 4 per 12 jadinya 0,22 CO2-nya. Terus selanjutnya ini untuk estimasi per tahunnya ya jadinya itu 0,22 dibagi 5. Jadi kami dapatnya 0,044 dan karena itu ada 4 pohon jadi kami kali 0,044 dikali 4 sama dengan 0,18 kg per tahun. Oke, saya Axel, saya akan menjelaskan bagian perbandingan antara data nasional dengan yang dihasilkan oleh sekolah. Jadi itu fisika itu di bagian fisika itu totalnya itu ada 145.794 setiap 1 tahun, dan kalau di kimia itu 26.236 dan dikurangi dengan jumlah yang diserap. Itu dari biologi yaitu 2.595,7. Yang nanti hasilnya itu ada 169.455.
Lalu jika kita bandingkan dengan data nasional itu, yang pada tahun 2017 itu datanya ada 453.114, ini dikali 10 pangkat 7, perbandingannya itu 1 banding 28.509.869, yang nanti hasilnya itu 0,000035076%. Kami yaitu yang pertama penanaman pohon dan juga reboisasi. Lalu ada konservasi hutan yaitu seperti pemeliharaan hutan dan lain-lain. Lalu untuk tantangan yang dihadapi contohnya seperti ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Contohnya seperti kendaraan-kendaraan pribadi yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Lalu manfaat dari penelitian kami ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar karbon yang dihasilkan di daerah wilayah Semakis dan juga penyerapan karbon yang dilakukan oleh tanaman-tanaman di daerah Semakis, dan juga untuk mengetahui solusi-solusi rendah karbon. Oh wow!